Pernahkah engkau berada di titik ketika seluruh dunia terasa berat dan satu-satunya kalimat yang keluar dari bibirmu hanyalah, "Ya Allah, aku sudah tidak sanggup lagi." Bukan karena patah hati atau kehilangan, tetapi karena tekanan hidup yang datang bertubi-tubi, tagihan, utang, harga diri yang terkikis, dan rasa malu yang bahkan tidak bisa kau ceritakan kepada siapapun. Kau berjalan di siang hari seolah kuat, tersenyum pura-pura, menjawab baik meski di dalam hatimu badai tidak pernah berhenti. Dan ketika malam tiba, kau kembali pada dirimu sendiri, rapuh, lelah, dan tak tahu lagi harus kemana mencari jalan keluar. Di saat seperti itu, banyak orang mulai menyalahkan diri, merasa bodoh, merasa gagal, merasa hidupnya kacau, bahkan merasa Allah menjauh. Padahal Allah tidak pernah pergi. Yang menjauh adalah hati kita sendiri, sebab terlalu lama memikul beban sendirian. Rasulullah SAW pernah mengajarkan doa khusus kepada sahabatnya yang kesulitan karena utang. Sebuah doa yang begitu kuat maknanya. Allahumma ikfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Hadis riwayat Tirmizi, Hasan Sahih. Doa ini bukan hanya permintaan agar utang lunas, tetapi permohonan agar Allah cukupkan kita dengan rezeki halal dan menjauhkan kita dari kebutuhan kepada manusia. Sebuah permohonan yang mengembalikan harga diri, bukan sekedar menyelesaikan angka-angka. Yang sering tidak disadari adalah bahwa Allah tidak langsung memerintahkan manusia menyelesaikan masalahnya. Allah memerintahkan manusia untuk terlebih dahulu menenangkan dan menguatkan hatinya. Karena hati yang kuat dapat membawa tubuh yang lemah keluar dari masalah besar. Sebaliknya, hati yang lemah akan membuat masalah kecil terasa menenggelamkan. Maka langkah pertama bukan mencari uang, tetapi mencari ketenangan. Karena ketenangan adalah pintu pertama untuk mendapat pertolongan. Banyak ulama mengatakan, jika Allah ingin menolong seseorang, Allah tenangkan hatinya sebelum memperbaiki keadaannya. Dan benar, bukankah ketika hati tenang, akal menjadi jernih, langkah terasa lebih ringan, dan jalan keluar yang tadinya tidak terlihat mulai tampak satu persatu? Maka disinilah rahasia yang tidak banyak orang ketahui. Ada amalan-amalan sederhana, syar'i, sahih, tetapi jarang diajarkan, yang menjadi sebab datangnya ketenangan dan pembuka pintu rizki. Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah sebanyak 100 kali setelah subuh, Allah akan mencukupi kebutuhannya hari itu. Hadis ini sahih dalam riwayat Ibnu Majah. Yang menarik bukan jumlahnya, tetapi waktunya setelah subuh. Seolah Allah ingin mengajarkan bahwa hari yang diberkahi dimulai sejak cahaya pertama muncul. Saat sebagian orang masih terlelap, engkau sudah mengetuk pintu langit. Ada pula amalan yang lebih kuat daripada mengeluh kepada manusia. Sujud pancang setelah sholat hajat 2 rakaat. Rasulullah SAW bersabda, saat paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika ia sujud. Banyak orang sholat hajat dengan tergesa-gesa, padahal rahasianya justru terletak pada sujudnya. Di sujud itulah seseorang bermunajat, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Qadir, sambil menyerahkan sepenuhnya apa yang selama ini ia pikul sendirian. Dan keajaiban sering muncul dari sujud yang tulus, bukan dari kata-kata panjang. Ada pula sedekah kecil yang terarah, bukan sedekah besar, bukan pula untuk pamer, tetapi sedekah yang sifatnya menyelesaikan masalah satu orang. Sebungkus makanan untuk orang lapar, segelas minuman untuk orang kehausan, bayaran makan anak yatim. Para ulama menyebutnya sedekah mu'arribah, sedekah yang diarahkan langsung kepada kebutuhan paling mendesak seorang manusia. Rasulullah SAW bersabda, obatilah masalah kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Baihaqi.
Sedekah seperti ini bukan untuk memohon balasan kepada manusia, tetapi sebagai bukti jujur kepada Allah bahwa kita ingin membuka pintu kebaikan meski dalam keadaan sempit. Lalu bagaimana dengan langkah duniawinya? Islam tidak pernah memisahkan antara doa dan ikhtiar. Karena doa tanpa ikhtiar adalah ketergantungan, dan ikhtiar tanpa doa adalah kesombongan. Ada satu kesalahan besar yang membuat banyak orang semakin tenggelam dalam utang. Mereka menghindari kenyataan. Mereka takut mencatat berapa utangnya, takut berbicara kepada pemberi pinjaman, takut menghadapi apa yang sebenarnya tidak sebesar yang mereka bayangkan. Padahal langkah pertama justru menerima kenyataan tanpa takut. Menuliskan semua dengan jujur, mengurutkan dari yang paling kecil agar cepat terlihat hasilnya, dan berbicara baik-baik kepada pemberi utang sebagaimana perintah Allah. Dan ucapkanlah kepada manusia perkataan yang baik. QS Al-Baqarah ayat 83. Banyak kreditor menjadi lunak bukan karena diberi uang, tapi karena melihat kejujuran dan sikap baik. Terkadang pintu rizki dibuka bukan oleh uang, tetapi oleh akhlak. Namun jika ingin perubahan besar, ada satu langkah yang diajarkan para ulama sejak lama. Menjaga amalan selama 40 hari. Bukan ritual aneh, bukan syariat baru. Hanya gabungan ibadah ringan yang jika dilakukan konsisten benar-benar mengubah keadaan. Para ulama membimbing murid-muridnya untuk menjaga subuh di awal waktu, istighfar 100 kali, membaca Ya Fatah, Ya Rozak 100 kali, sedekah meski Rp1.000 dan tahajud 2 rakaat. Semuanya bisa dilakukan orang miskin sekalipun. Dan dalilnya jelas. Allah berfirman tentang kaum Nabi Nuh bahwa istighfar mendatangkan hujan, harta, anak, dan keberkahan. QS Nuh ayat 10 hingga 12. Ini bukan khayalan, ini janji Allah yang tertulis dalam Al-Quran. Saudaraku, solusi itu selalu ada. Tetapi Allah kadang tidak langsung mengangkat bebanmu karena Dia ingin menguatkan pundakmu terlebih dahulu. Sebab manusia yang kuat hatinya akan melewati badai sebesar apapun. Dan ketika Allah sudah menyiapkan waktumu, engkau akan melihat bagaimana masalah yang selama ini mengejar-ngejar tiba-tiba runtuh satu persatu. Seolah-olah tangan yang tak terlihat sedang merapikannya dari balik langit. Jika engkau mendengarkan ini saat sedang berada di masa paling berat, ketahuilah engkau tidak sendirian. Setiap doa yang belum terjawab sedang dikumpulkan, setiap sujud yang terasa hampa sedang dicatat, setiap air mata yang jatuh tidak pernah sia-sia. Allah mendengar, Allah melihat, dan Allah tahu kapan waktumu akan datang. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, tetapi pertolongan itu pasti datang. Dan ketika itu datang, engkau akan melihat mengapa Allah membawamu melalui jalan yang sulit, agar saat engkau bangkit nanti, engkau tidak lagi menjadi manusia yang rapuh, tetapi manusia yang kuat, yakin, dan kembali dekat kepada Tuhannya. Dan ketahuilah, tidak ada perjalanan pulang yang lebih indah daripada perjalanan dari kesempitan menuju Allah. Karena siapapun yang kembali kepada Allah, Allah akan membukakan pintu yang bahkan tidak pernah ia bayangkan.